Namaku Muhammad Alit, biasa dipanggil Bang Alit atau Pak Alit. Hari itu seperti biasa, aku terasa sangat bersemangat. Kulihat diriku di cermin, ku tersenyum dan bersyukur mengucap hamdalah, menjadikanku semakin bahagia. Aku bersiap-siap dengan mengenakan pakaian rapih dan kubawa semua peralatanku, lalu kumasukkan ke dalam tas ransel. Aku pun melangkah tegak untuk berangkat bekerja. Aku naik angkutan umum, lalu berhenti di kaki bukit. Lokasi yang kutuju berada di atas bukit, membuatku harus berjalan menanjak menuju ke sana. Awalnya terasa sangat lelah ketika setiap hari harus naik turun bukit. Tapi lama-kelamaan aku terbiasa. Apalagi ketika aku teringat senyum semangat dan bahagia murid-muridku untuk belajar. Seketika semangatku membara dan letihku hilang. Ya, pekerjaanku adalah guru. Guru untuk mendidik generasi muda. Generasi bangsa untuk membangun negeri di masa depan. Bagiku, pekerjaan paling mulia adalah guru. Aku ditugaskan untuk mengajar di daerah-daerah pelosok, mengemban amanah, menyamaratakan pendidikan di tanah air ini. Dan hari itu, sudah 1 bulan aku ditugaskan di daerah itu, yaitu sekolah bilik yang berada di atas bukit. Semua anak-anak sangat bersemangat dalam belajar, kecuali ada 1 anak yang berbeda dari yang lainnya. Kulihat anak itu pendiam. Ketika ku ajak bicara, dia menjawab dengan kata-kata yang aneh dan terbata-bata. Ketika ku suruh perhatikan pelajaran, ia selalu fokus dengan hal-hal lain sehingga tidak mempedulikanku. Pelajaran yang ku jelaskan sama sekali tidak dipahaminya. Tapi aku tidak pernah menganggapnya bodoh. Karena bagiku, tidak ada murid yang bodoh, tapi gurulah yang kurang bisa mengajar muridnya. Dan memang anak itu tidak bodoh, karena ketika dia disuruh menggambar, gambarnya sangat bagus, tak ada yang bisa menandinginya di kelas. Aku semakin penasaran dengan anak itu. Aku harus lebih banyak belajar bagaimana mengajar dan menangani anak yang berbeda seperti itu. Setelah aku pulang, aku langsung kembali mencari informasi tentang anak yang berperilaku seperti anak itu. Ku cari artikel-artikel di internet dengan menyeluruh. Dari tulisan sampai video-video, ku telaah semuanya. Dan sampailah aku menemukan sebuah istilah, autis dan terlambat bicara. Semua artikel yang ditulis sama persis dengan yang ku alami pada anak itu. Tidak salah lagi, ternyata anak itu mengidap autis terlambat bicara. Dan itu adalah sebuah penyakit kelainan otak yang harus diobati jika ingin anak itu berubah dan hidup normal di kemudian hari. Hari-hari berikutnya, aku masih terus berusaha berkomunikasi dengan anak itu. Tapi memang sulit sekali. Berbagai cara aku ingin menyembuhkan dengan caraku, tapi tetap tidak bisa. Keadaan tidak berubah. Aku terus kepikiran dengan anak itu. Aku harus bisa menyembuhkannya. Aku tak mau muridku berbeda dengan yang lainnya. Ia harus normal dan bisa menggapai impiannya untuk masa depannya. Di tengah kebingungannya, Bang Alit menemukan informasi tentang obat untuk anak autis keterlambatan bicara. Obat itu adalah nutrisi otak yang bernama Brain King Plus. Sudah banyak testimoni dari orang tua yang berhasil mengobati anaknya dan sembuh dari kelainan otak itu. Ini dia yang kucari-cari. Aku harus membeli obat ini demi anak muridku, kata Bang Alit dalam hatinya sambil tersenyum. Di kemudian hari, Bang Alit mencoba memberikan obat Brain King Plus pada anak muridnya itu. Dengan sabar, Bang Alit terus memandu kesembuhan anak itu
Nutrisi otak Brain King diminum oleh anak itu setiap hari secara teratur. Lambat tapi pasti, mulailah terlihat sedikit demi sedikit perubahan pada anak murid Bang Alit. Bang Alit sangat senang dan terus menuntun anak itu. Berbulan-bulan berlalu. Tak terasa, sampailah 2 tahun sudah Bang Alit mengajar anak-anak pelosok itu. 2 tahun adalah waktu kontrak Bang Alit mengajar di daerah itu. Setelah itu, ia harus pindah ke daerah lain. Ketekunan dan kesabaran Bang Alit mendidik anak-anak muridnya membuahkan hasil. Terlebih, ia juga sudah membuat seorang anak yang punya kelainan terlambat bicara sembuh. Ia sudah berubah hidup normal seperti teman-teman yang lainnya. Juga berkat obat nutrisi otak yang diberikan pada anak itu, yaitu Brain King Plus. Hari itu adalah hari terakhir Bang Alit bertemu anak-anak muridnya. Semuanya bersedih, penuh haru karena akan berpisah. Anak yang sudah disembuhkan Bang Alit berlari memeluk Bang Alit, disusul dengan pelukan semua anak-anak muridnya. Semua menangis meluapkan kasih sayangnya. 2 tahun terasa begitu cepat. Rasanya baru kemarin bertemu dan sekarang akan berpisah. Bang Alit pun pergi meninggalkan sekolah sederhana itu dengan tangis yang masih berlinang. Bang Alit berharap bisa bertemu anak-anak muridnya lagi di lain waktu. Tugas mulia di daerah itu sudah selesai. Bang Alit akan berangkat ke daerah berikutnya. Obat nutrisi otak Brain King Plus menjadi kenangan tersendiri, membuat Bang Alit selalu membawa kemana-mana nutrisi otak itu. Akhirnya, banyak sekali anak-anak yang terbantu dan sembuh dari berbagai penjuru negeri berkat bantuan Bang Alit dan nutrisi otak yang selalu menemaninya, yaitu Brain King Plus. Kunjungi juga Bang Alit channel YouTube untuk melihat testimonial yang sakit autis, telat bicara, epilepsi, hiperaktif, cerebral palsy, microcephaly, dan sebagainya. Banyak yang sudah sembuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Like, subscribe, dan komen juga channelnya Bang Alit Brain King agar semangat terus membantu anak-anak yang sakit keterlambatan perkembangan.